Selamat datang di Praktikum Ilmu Nutrisi Ternak Dasar di Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Saya Andi Udin Saransi, Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan PLP Ahli Muda yang akan mensupervisi dan menjelaskan prosedur kerja dan protokol terhadap tertib di laboratorium selama praktikum maupun penelitian di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, setiap mahasiswa harus mengatur jarak. Atur jarak dengan teman, kemudian kita mengecek suhu 36,1 ya, 36,1, kemudian cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya. Setelah itu mengambil tempat duduk. Selanjutnya ya, 36,1 sama, kemudian hand sanitizer, cuci tangan, basuh tangan hand sanitizer, kemudian mengambil tempat dengan jarak yang sudah tadi tentukan. Di masa pandemi, setiap orang yang masuk di gedung agrokomplek di depan disiapkan oleh security dengan menggunakan termometer digital untuk mengetahui suhu tubuh yang masuk. Tidak boleh melebihi dari 37,2 derajat Celcius. Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan atau PLP mempunyai tugas dan fungsi atau kewajiban untuk memberikan penjelasan untuk kenyamanan dalam pengelolaan laboratorium yang dibebankan kepadanya. Dalam tupoksinya, dia harus menjelaskan keamanan dan kenyamanan diri dari setiap praktikan maupun peneliti sebagai pengguna di dalam laboratorium. Untuk itu, PLP harus menjelaskan dan mensupervisi setiap orang yang masuk di dalam laboratorium untuk kenyamanan dan keamanan dirinya. Untuk itulah ada tata tertib atau protokol yang berlaku di laboratorium ini. Dalam Praktikum Nutrisi Ternak Dasar ini nanti akan disampaikan secara keseluruhan. Namun secara umum disampaikan untuk keamanan diri sebagai tata tertib di laboratorium harus menggunakan jas laboratorium. Selain menggunakan jas laboratorium, juga apabila terjadi sesuatu di lab, maka ada dua pintu. Ya, ada dua pintu yang terbuka. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran, gas bocor, atau terjadi gempa, maka praktikan ada dua pintu, mulai pintu tadi yang masuk maupun pintu darurat yang di sini yang akan keluar melalui pintu ini. Kemudian langsung menuju ke tempat di luar, tempat yang aman yang ada di luar. Protokol masuk ke laboratorium seperti ini tidak diperkenankan menggendong ransel. Tidak boleh menggendong tas. Apabila dengan secara tidak sengaja dia balik badan, kemudian menyentuh dari bahan kimia, botol bahan kimia akan jatuh, kemudian jatuh ke bawah berkeping-keping, maka ini bisa membahayakan. Jadi contoh yang baik seperti yang ada di sini. Lepas ranselnya, kemudian dipegang seperti temannya, baru masuk ke dalam. Coba dibayangkan kalau tadi ini jatuh, ini adalah asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat
ini kena tangan saya, ini bisa bocor. Ini sangat korosif. Untuk itu jangan sekali-sekali menggendong tas masuk ke laboratorium. Sangat fatal. Ini bahan kimia, belum nanti alat-alat yang lain. Kalau kita balik badan seperti tadi, menggendong tas, kesenggol semuanya, kemudian pecah, kemudian salah satu temannya belingnya atau kena dari kita tahu, maka kita bisa menjadi nyaman bekerja di laboratorium. Inilah salah satu protokol dari laboratorium yang dalam tata tertib ini. Jadi, fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagai pengelola laboratorium sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah peraturan Menteri Aparatur Negara 07/2019 adalah memberikan penjelasan terhadap protokol di dalam laboratorium yang sudah disampaikan tadi. Selain itu, salah satunya yaitu apabila di dalam ruangan mencuci alat, jangan sama sekali membuang residu ataupun serat ataupun bekas sampel ke wastafel. Karena bisa terjadi suatu meluapnya air, tersumbat sehingga air bisa naik pada malam hari karena lupa ditutup air kerannya misalnya. Ini harus menjadi salah satu perhatian selain yang lain. Selain itu, bahan kimia yang digunakan selama praktikum nutrisi ternak dasar ini salah satunya adalah asam sulfat. Perlu diperhatikan yang tersedia pada label di botol. Yang di sini sangat, ini tanda korosif. Ada tetesan yang jatuh pada tangan atau pada kayu, itu akan bocor. Dia adalah zat yang sangat korosif untuk itu. Jadi ini harus betul-betul ditangani dengan baik. Memegang botolnya pun harus dengan memegang seperti ini untuk mengangkat, tidak mengangkat seperti ini. Bisa jatuh, tapi kalau harus diamankan dengan cara seperti ini. Dan penggunaannya pun dibatasi, akan nanti disampaikan ataupun disupervisi langsung oleh fungsional lab yang ada, yaitu PLP. Ini digunakan pada penentuan dari protein maupun pada penentuan serat kasar. Kemudian untuk di protein juga kita menggunakan selenium sebagai katalisator. Nah, di dalamnya itu biasanya terlihat tanda tengkorak. Ini berarti beracun. Untuk itu pada saat menimbang, khususnya pada saat menimbang sampel, tidak boleh dengan kuku yang panjang. Tidak diberikan kesempatan kepada yang menimbang nantinya sampel dengan menambahkan nanti dengan menimbang selenium sebagai katalisator. Kalau kukunya panjang, bisa saja nanti masuk ke dalam kukunya. Kemudian walaupun dia cuci, tetapi bisa saja masih ada di dalam. Dan itu bisa membuat ketika pulang ke rumah misalnya makan, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi misalnya memberikan suapan sama adiknya yang tentunya ketahanan tubuhnya lebih rendah dibanding dengan kita yang dewasa. Kemudian yang antisipasi apabila keracunan di dalam laboratorium yang tertelan, maka antisipasinya dengan cara gunakan telunjuk, kemudian masukkan ke dalam, korek tenggorokannya yang ada yang paling dalam untuk memancing agar racun yang ada di dalam itu keluar. Lakukan hal ini di wastafel supaya yang keluar racun itu langsung ke saluran air nanti. Itu yang harus dilakukan antisipasi apabila menelan bahan kimia di dalam tubuh. Itu cara salah satu. Setelahnya secepatnya bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Selanjutnya zat mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Ini ada labelnya. Kemudian ini kita gunakan, ini petroleum benzen atau heksan, atau N-heksan ini kita gunakan sebagai pelarut lemak, pelarut organik pada penentuan lemak kasar. Di sini kalau dilihat dari titik
didihnya itu 40 sampai 60 derajat Celcius. Sementara alat beroperasi pada suhu 150 derajat Celcius. Bisa dibayangkan. Ya. Jadi kalau dalam keadaan terbuka ada panas 40 atau 40 sampai 60 derajat Celcius, itu bisa terjadi suatu kebakaran dengan titik api dari petrolbensin ini atau heksan. Ya. Untuk itu alat ini dilengkapi, alat lemak kasar kita ini dilengkapi dengan cara vakum, jadi tertutup rapat, ya. Sehingga uap yang terbentuk tidak kemana-mana, hanya masuk ke dalam, kembali ke penampungan yang tersedia di dalam alat yang kita miliki. Apabila terjadi suatu kebakaran, maka lakukanlah tindakan preventif. Ya, kita mengetahui dari api itu terjadi dari segitiga. Ya, ada biasanya yang kita kenal dengan segitiga api. Ya, pertama adalah ada bahan, kita kenal bahan padatan. Ya, bisa saja kayu, bisa saja bahan itu dari cairan, ya seperti ini petrolbensin. Bisa saja gas, ya LPG dan lain sebagainya. Itu bahan. Yang kedua adalah suhu. Ada suhu. Suhu apabila naik, maka ini yang kita kendalikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada oksigen. Jadi yang perlu dilakukan apabila terjadi kebakaran adalah mengisolir yang tiga ini. Ya, apabila terjadi kebakaran misalnya ada api yang menyala, yang kita lihat kecil apinya yang terbakar pada kertas misalnya ada di bawah, itu cepat-cepat isolir dia. Isolir oksigen yang ada dengan menggunakan telapak kaki kita atau sepatu kita. Injek apinya, mati. Ya. Atau lakukan yang lain, turunkan suhunya dengan cara menyiram, siram dengan air. Tapi itu tidak bijak, karena apinya kecil, siram dengan air bisa terjadi luapan air di ruangan. Ada listrik, bisa malah korslet. Ya. Hal itu yang kita lakukan. Atau hal yang lain kita gunakan, yaitu mengambil benda itu, ya. Mengisolir benda ini, bahan ini, yaitu dari kertas yang terbakar tadi. Kalau saya ambil, kemudian saya buang, panas tangan saya. Jadi itu tidak bijak yang kita lakukan. Yang paling bijak adalah dengan tutup dengan sepatu. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan panik. Jangan panik. Selalu berpikir ya. Tetapi apabila terjadi sudah dengan kebakaran yang lebih hebat, kalau tadi apinya kecil, kalau apinya besar maka gunakan tabung pemadam yang tersedia. Tabung pemadam yang kita miliki selalu standby, posisi berisi. Ya, kita lihat di sini masih di skala hijau, ya, belum pernah digunakan. Apabila terjadi maka kunci yang ada ini ditarik, kemudian diarahkan pada kebakaran tersebut, sumber api tersebut. Langsung semprotkan, jangan ragu, langsung semprot, sehingga api yang ada tersebut akan padam, sehingga kita bisa menyelamatkan alat yang ada maupun menyelamatkan jiwa dari orang-orang yang ada di laboratorium yang sedang praktikum. Jadi sekali lagi, segitiga api tadi ada bahan, ya. Kemudian ada suhu yang kita turunkan, kemudian ada oksigen yang kita isolir. Antisipasi kecelakaan di dalam laboratorium. Tadi kita sudah sampaikan bahaya kebakaran maupun bahaya hal-hal yang tidak diinginkan dengan gempa misalnya. Jalan ada 2 pintu, maka hal yang lain yang perlu juga mendapatkan perhatian apabila ada gas yang bocor atau tadi terjadi suatu kebakaran yang hebat yang tidak mampu kita isolir. Nah, untuk itu ada gas yang terbentuk. Sementara kita harus bernafas dan harus keluar dari ruangan ini, tetapi kita harus juga bernafas. Upayakan menahan nafas sekuat mungkin. Apabila sudah tidak kuat menahan nafas, maka ambillah oksigen melalui dari lantai atau dari tembok ini. Dengan cara
hidung tempelkan atau merayap, sambil tempelkan hidung, mengambil oksigen, kemudian tahan nafas sambil jalan lagi dan seterusnya. Jadi di sini masih ada sumber-sumber oksigen yang bisa kita hirup, sehingga akan paru-paru kita tidak sebanyak mungkin yang kita terhindar dari banyaknya asap atau banyak gas bocor yang kita menghindar untuk itu. Sebagai penutup, yang kami sampaikan tadi dalam tata tertib maupun protokol di laboratorium yang harus kita lakukan, yaitu dengan selama pandemi ini, tadi cek suhu, kemudian gunakan hand sanitizer, kemudian gunakan jarak, dan tentunya memakai masker apabila berhadapan-hadapan. Dan untuk itu ini semuanya kami sampaikan untuk kenyamanan dari praktikan maupun peneliti yang ada di laboratorium ini, khususnya dalam praktikum landasan nutrisi ternak dasar ini. Sampai ketemu di pertemuan praktikum selanjutnya.